Selamat siang. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah video tentang kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari hal-hal yang baik dan tidak merugikan diri kita sendiri, khususnya kita pemuda. Selamat menonton dan selamat menyaksikan video dari saya, dan saya akan bagikan dan share video ini. Oke guys, jangan lupa like dan komen dan subscribe ya. Saya Pace Bajala. Oke. Saya datang lihat keluarga di rumah sakit, tapi om ini dia baru habis minum obat, jadi ada tidur. Saya duduk di kursi, baru perhatikan kawan di tempat tidur sebelah. Dia paha kanan ada dapat perban, terus perawat gantung kaki. Saya tanya, bro, kenapa? Kecelakaan kah? Dia bilang, buaya gigit kakak. Apa? Buaya? Masa? Kok bisa? Maksudnya, kok bisa selamat? Puji Tuhan kok selamat, tapi bagaimana bisa? Buaya besar kah? Dia bilang, kakak mau pertanyaan ini banyak sekali. Saya kepala ada sakit ini, jadi kakak tanya pelan-pelan saja. Saya bilang, coba kau cerita dulu. Saya penasaran sekali. Jadi dia cerita. Dia kerja proyek dengan kontraktor. Ini dong ada bangun jembatan di batas Kabupaten Jayapura dekat Mambramo sana. Pagi sebelum kerja, dia taruh pancing di Kali Kabur. Kali itu agak jauh dari lokasi proyek. Sore sebelum balik ke mes, dia ke situ cek pancing itu. Dia baru sampai di pinggir kali, mau tarik nilon, tiba-tiba buaya besar terkam dia paha. Buaya seret dia masuk ke dalam kali. Saya dengar dia cerita sampai merinding. Saya tanya, terus bagaimana? Dia lanjut bilang, kakak, buaya dia gigit saya, dia mau bawa saya ke dalam kali. Biasa begitu. Dia gigit, orang meronta, mau lepaskan diri, di situ dia makin kasih habis. Karena dia lebih kuat, jadi dia akan tarik orang ke dalam kali supaya kehabisan nafas. Nanti mati baru dia cabik-cabik dia santap. Dia lanjut bilang, saya tahu itu. Jadi saya terang melawan kah? Dia tarik saya langsung follow dia. Kita dua langsung tak guling-guling dalam air. Saya bilang, maksudnya kok peluk buaya itu? Dia bilang, iya kakak, saya follow, klaim dia mati. Dia kasih tahu balik tendua, tapi dia tidak bisa bawa saya ke dasar kali. Karena saya tahan dia, jadi dia tidak punya daya tarik ke bawah. Saya bilang, terus. Dia lanjut. Terus sambil tak guling-guling, putar dengan buaya itu, saya ingat ada pisau di sapu sak celana bagian bawah. Jadi sapu tangan raba, sambil langsung saya tikam buaya di leher. Langsung dia lepas saya, dia masih merontak. Saya ada kesempatan, saya tahan kaki baru lari. Bateria, orang-orang datang tolong saya. Dong bawa lari saya ke rumah sakit di Kerong, terus dirujuk ke rumah sakit ini. Tadi malam soal operasi paha ini, dokter bilang berapa hari lagi bisa pulang. Nanti kontrol lagi minggu depan. Saya bilang, ini kok tertipu saya toh? Macam terlalu hebat sekali. Yang saya mau tanya itu, bagaimana kok bisa tahu cara lawan buaya? Kok pernah dapat gigi buaya sebelumnya kah? Atau kok sekolah kah atau bagaimana? Nah, dia punya jawaban ini yang saya mau kau dengar. Dia bilang, tidak kakak. Saya waktu sekolah dulu tuh, saya suka nonton National Geographic kayak itu. Satu kali ada tentang buaya, lo kasih tahu kalau buaya gigit, itu tidak boleh lawan. Harus peluk buaya itu supaya dia tidak bisa bikin apa-apa. Saya bilang, sio, pengetahuan itu saja tapi dia bisa selamatkan kau punya nyawa. Teman-teman, saya cerita ini sama kau supaya kau mengerti apa yang terjadi sama laki-laki tadi itu yang dia bernama penerapan pengetahuan, knowledge application. Satu informasi saja yang didapat sudah lama itu bisa selamatkan kehidupan. Dia nonton National Geographic tanpa tahu satu saat nanti dia akan digigit buaya dan dia bisa selamat. Tidak. Sekarang ini, kita setiap hari ada ancaman yang bisa bikin kita mati. Dan untuk itu butuh pengetahuan supaya bisa mengatasi problem dalam kehidupan dan selamat. Sekarang dunia dalam ancaman krisis ekonomi. Bisa terjadi depresi besar. Tiap hari ada masalah dalam kehidupan. Kau bisa kena jerat utang, pinjol. Orang tipu kau uang. Seorang perempuan kamu dapat tipu dari laki-laki. Atau salah pilih pasangan. Salah bergaul. Bisa kena penyakit menular seksual. Dan segala macam. Pengetahuan sangat penting. Kau punya nyawa bisa selamat dan kau terhindar dari risiko masalah yang tidak perlu. Kalau kau banyak baca, banyak belajar, waktu tidak habiskan untuk hal-hal tidak berguna, supaya kau tidak kalah dalam hidup, tidak mati bodoh-bodoh. Hari-hari ini, orang yang survive, selamat, hanya yang cerdas dan bisa aplikasikan kecerdasan itu menjadi hikmat untuk menuntun kehidupan. Jadi, selamatkan kau hidup dengan pengetahuan.